Hai, wah sudah pada hadir nih. Hai Ada Kakak. Naomi. Hai Naomi. Wah, Hai. Naomi kok masih pakai bawa-bawa handuk terus pegang HP-nya? Ada Suryo juga. Suryo kenapa lagi makan? Buru-buru kak. Buru-buru ya? Wah, adik-adik tahu nggak? Hari ini kita mau ibadah loh. Dan harus ada aturannya. Tidak boleh seperti itu ya. Yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi. Jadi Naomi tidak boleh pakai handuknya. Rambutnya harus sudah rapi, tidak boleh diikat-ikat nggak rapi gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, harus sudah sarapan dan tidak sedang makan ya Suryo. Berarti Suryo, ayo habiskan makanannya, cepat ditaruh. Nah, adik-adik yang lain juga ya, harus sudah sarapan dan tidak boleh makan selama ibadah. Oke? Yang ketiga, adik-adik siapkan Alkitabnya. Nah, Naomi harus pakai Alkitab yang buku ya, tidak boleh pegang gadgetnya. Adik-adik yang lain juga ya, semuanya tidak boleh pegang HP-nya selama ibadah. Oke? Yang keempat, harus memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, yang kelima, Naomi, Suryo, dan adik-adik yang lain jangan lupa ajak papa mamahnya untuk mendampingi selama ibadah. Oke? Kak Vera. Yuk, kita siapin hati kita ya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Semangat! Thank you Kakak Vera. Terima kasih. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya. Yuk kita tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan, dan cerah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati juga jaringannya Tuhan dengan teman-teman kami Tuhan. Kau buat baik Tuhan sehingga mereka boleh join dan boleh ikut ibadah dengan sama-sama dengan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Oke, yuk adik-adik kita simpan hati kita. Mari kita nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Yuk kita ulang lagu ini sekali lagi, lagu itu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh
Biar gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yes, lebih semangat ya. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Yuk adik-adik, kita nyanyi lagu Allah itu baik dengan lebih semangat ya. Oke? Yuk, yuk, yuk. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita ambil sekali lagi ya, dengan lebih semangat lagi. Yuk, yuk, yuk. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya.
luar biasa. Hey! Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yes, adik-adik, kita mau puji Tuhan lagi, kita mau sembah Tuhan lagi. Yuk, ada lagu ini dengan lebih semangat ya. Yes, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yes, kita mau nyanyi lagu lagi. Ada yang disayang, amin, disayang Tuhan, amin, amin. Kita mau nyanyi lagu ini, yuk. Dengan semangat lagi ya, oke. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yes. Yuk adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau masuk ke hadiratnya, kita mau menyembah, kita mau memuji lagu ini. Mungkin adik-adik masih kecil, tapi pasti bisa melakukan perkara yang besar. Masa kecil ini, kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Masa kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Kita mau ulangin lagi dari awal, lebih sedikit lagi.
ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Yesus. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Tentunya Kak Ana percaya adik-adik yang di rumah yang saat ini sedang mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya ada sukacita, semuanya senang. Tentu begitu, coba yang sukacita boleh angkat tangannya. Wah, Kak Ana senang banget adik-adik semuanya siap mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, tadi kita sudah menyembah Tuhan, tadi kita juga sudah memberikan persembahan. Saat ini waktunya kita memberikan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya ya. Yang masih batita nanti boleh dibantu oleh papa mamanya. Baik, yuk adik-adik kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, semuanya tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua adik-adik di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas waktu kami, kalau sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga yang memberkati, bahkan Tuhan yang membantu kami agar dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada Tuhan Yesus yang hadir di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Ana punya satu klip video singkat yang berkaitan dengan firman Tuhan hari ini. Coba kita saksikan bersama-sama ya. Kita lihat nih video klip di samping Kak Ana. Oke anak-anak, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan di mana letak tempat-tempat bersejarah, apa saja provinsi yang ada, dan juga tempat-tempat rekreasi yang ada di Indonesia. Jadi sekarang Ibu mau bertanya ke kalian, tahu nggak di mana letak tempat-tempat yang ada di Indonesia? Yang bisa, silakan tunjuk tangan ya. Yang pertama, di manakah letak Candi Borobudur berada? Oke, Richard, silakan menjawab. Di Jawa Tengah, Bu. Betul sekali, Richard. Berarti kamu menyimak pelajaran Ibu dengan baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi Ibu sudah menjelaskan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Sekarang, sebutkan 2 provinsi yang ada di Indonesia. Oke, Richard, silakan menjawab. Papua dan Jawa Barat, Bu. Betul sekali, Richard. Tepuk tangan untuk Richard. Bu, kenapa dari tadi Icat yang jawab sih, Bu? Aku kan tunjuk tangan duluan. Oh, maaf Denaya, tapi tadi Ibu melihatnya Richard terlebih dahulu yang mengangkat tangan. Jadi, kamu bisa coba di pertemuan selanjutnya saja ya.
Oke anak-anak, ini ya pelajaran kita sekarang. Terima kasih. Nah, hayo, siapa yang pernah merasa atau yang punya pengalaman cemburu dengan adiknya, atau kakaknya, atau teman-temannya? Ada? Wah, Kak Ana lihat ada yang mulai senyum-senyum, ada yang mulai geleng-geleng. Aku nggak pernah, atau ada yang pernah ngangguk-ngangguk. Aku pernah, Kak. Nah, mungkin tanpa kita sadari adik-adik kita pernah merasa cemburu. Baik ke kakak kita, atau ke adik kita, atau ke teman kita, bahkan ke orang tua kita ya. Misalkan, kok kakakku dikasih makanan, aku enggak. Atau misalkan sama temannya, kok temanku diajak main, aku nggak diajak main. Nah, mungkin masih banyak contoh lain ya yang membuat adik-adik merasa cemburu. Nah, adik-adik sama seperti tema kita pada pagi hari ini, temanya adalah Tuhan yang cemburu adanya. Mungkin ada yang bingung, masa sih Kak, kok Tuhan bisa cemburu? Atau iya Kak, kok Tuhan cemburu kenapa ya? Nah, pasti masih pada bingung nih kenapa Tuhan kita bisa cemburu. Supaya adik-adik yang di rumah nggak bingung, yuk kita mau ambil Alkitabnya, kita mau baca kebenarannya apa sih yang membuat Tuhan Yesus cemburu. Nah, adik-adik boleh siapkan, boleh dibuka dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 20. Karena ulangi sekali lagi, Alkitabnya boleh dibuka dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Bagi adik-adik yang masih kecil, masih batita, boleh didampingi oleh papa mamanya atau kakaknya ya. Kita simak bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Keluaran 32 ayat 1 sampai 5. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada di telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, ini Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata,
Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari merekamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancakannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Walau itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkan kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkan pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkan ke atas air dan disuruh diminum oleh orang Israel. Yes, amin. Luar biasa firman Tuhan tadi adik-adik yang telah dibaca bersama-sama oleh teman-teman kita. Nah, mungkin adik-adik ada yang baru pertama kali dengar cerita ini atau sebelumnya, Kak aku udah pernah, tidak apa-apa. Jadi kita sama-sama untuk mereview ya kembali cerita pada hari ini. Nah, cerita pagi hari ini tuh menceritakan tentang umat Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, tibalah mereka di padang gurun, namanya Gurun Sinai. Lalu Tuhan berfirman kepada Bapak Musa untuk memintanya naik serta tinggal di sana. Maka naiklah Bapak Musa ke atas gunung itu dan tinggallah di sana 40 hari 40 malam. Adik-adik bisa lihat nih contohnya di samping kanan. Ini kira-kira gambar ketika Bapak Musa sedang naik ke atas Gurun Sinai. Nah, kemudian adik-adik kira-kira Kana mau tanya, 40 hari 40 malam itu waktu yang sebentar atau yang lama? Wah, Kana belum dengar semuanya menjawab. Yang lama atau yang sebentar adik-adik? Yang lama, betul sekali. Waktunya tidak sebentar. 40 hari 40 malam. Kalau kita bayangkan ya adik-adik, nah apakah ketika Bapak Musa meninggalkan umat Israel, kira-kira ada yang terjadi nggak ya? Atau ada sesuatu kejadian Kak? Nah, betul sekali adik-adik. Ketika Bapak Musa dipanggil oleh Tuhan Yesus selama 40 hari 40 malam, di situ adik-adik umat Israel sangat bingung. Umat Israel sangat khawatir. Dia bingung nih, kemana Bapak Musa ya? Atau bagaimana keadaan Bapak Musa? Mereka nggak tahu nih karena Bapak Musa sama sekali tidak ada kabar. Mereka sangat gelisah, bahkan mereka sempat berkumpul dengan teman-temannya, sempat berdiskusi. Kenapa ya Bapak Musa itu tidak turun-turun? Ada apa ya? Nah, karena mereka tidak sabar menunggu Bapak Musa, adik-adik tahu apa yang mereka lakukan? Nah, mereka bersepakat untuk ketemu dengan Bapak Harun. Siapa adik-adik? Ada yang tahu? Siapa ya Bapak Harun itu? Nah, Bapak Harun adalah orang yang menjaga umat Israel ketika Bapak Musa sedang berbicara kepada Tuhan. Adik-adik bisa lihat nih gambarnya ketika umat Israel sedang berbicara dengan Bapak Harun. Nah, apa yang dilakukan oleh umat Israel adik-adik? Mereka membujuk Bapak Harun untuk membuat patung.
supaya itu yang menggantikan Tuhannya mereka. Karena mereka bingung nih, gak ada Musa berarti gak ada Tuhannya. Makanya bangsa Israel membujuk Bapak Harun untuk membuat mereka patung. Akhirnya, nah adik-adik bisa lihat gambarnya lagi ya. Bisa lihat, akhirnya Bapak Harun menuruti maunya umat Israel supaya mereka senang. Nah terus Bapak Harun meminta kepada umat Israel untuk mengumpulkan semua emas-emas perhiasannya, anting-antingnya. Nah, dikumpulkan untuk apa? Dikumpulkan untuk membuat satu patung. Patung apa adik-adik? Namanya patung lembu emas. Nah, ketika sudah selesai, Bapak Harun apa? Menyerahkan patung itu ke umat Israel. Lalu umat Israel itu menyembah patung itu adik-adik. Serta berkata bahwa patung ini adalah Tuhannya mereka. Bahkan ketika malam perayaan, mereka menari, mereka menyembah patung. Bahkan mereka mengira bahwa patung lembu emas ini yang membebaskan umat Israel ketika mereka tersiksa di Mesir. Nah, kemudian keesokan harinya adik-adik pagi-pagi nih, mereka datang, mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah mereka untuk makan dan minum serta mereka bersukaria. Menurut adik-adik, Kak Ana mau tanya, apakah benar patung itu yang membebaskan umat Israel? Apa adik-adik jawabannya? Wah, belum semuanya jawab. Kira-kira benar nggak yang menyelamatkan umat Israel adalah patung lembu emas? Betul atau salah jawabannya? Ya, tepat sekali adik-adik, tentu jawabannya salah. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas banget yang membebaskan umat Israel adalah siapa? Tuhan Yesus. Nah, terus adik-adik, di Gunung Sinai kita mau tahu nih apa sih yang dilakukan oleh Bapak Musa ya? Nah, di Gunung Sinai Bapak Musa ini diberi 10 perintah yang ditulis oleh Tuhan sendiri di atas loh batu. Nah, tiba-tiba adik-adik Tuhan berbicara kepada Bapak Musa dan memerintahkan untuk Bapak Musa turun. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan tahu bahwa umatnya sedang tidak beres. Mereka membuat patung, bahkan menyembah patung. Tuhan sangat tidak suka adik-adik dengan perbuatan umat Israel. Bahkan di 10 perintah Tuhan ada berkata di Keluaran ya. Di Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas ataupun yang ada di bawah bumi. Bahkan jangan sujud menyembah. Nah, itu salah satu perintah Tuhan yang Tuhan buat. Nah, tapi yang dilakukan adalah umat Israel adalah menyembah. Tuhan sangat marah adik-adik. Bahkan menyuruh Bapak Musa untuk silakan turun. Katakan kepada umat Israel bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Bahkan adik-adik tahu, Tuhan akan memusnahkan bangsa Israel. Wah, karena sampai ngeri banget nih. Gak membayangkan betapa marahnya Tuhan kita. Lalu bergegaslah Bapak Musa buru-buru turun nih dari atas gunung. Lalu Bapak Musa menyamperi dan tahu gak adik-adik? Betul sekali Bapak Musa melihat bahwa semua umat Israel sedang bersukacita, bahkan sedang menyembah gitu kan, sedang menyembah patung. Wah, adik-adik tahu nggak? Bapak Musa semakin kesal banget, bahkan sampai tiba di bawah ketika dia melihat bangsanya, ketika melihat umatnya sedang melakukan hal yang tidak disukai Tuhan. Seketika nih adik-adik bisa lihat Bapak Musa tadi kan membawa 2 loh batu yang dituliskan oleh Tuhan ya. Seketika tahu nggak? Bapak Musanya membanting loh batu itu dan pecah semuanya. Nah, adik-adik bisa lihat seperti gambarnya di samping kanan ketika sikapnya Bapak Musa ketika marah. Lalu ketika Bapak Musa tadi sudah membanting, lalu Bapak Musa berlari buru-buru nih menyamperi lembu emas, lalu dijatuhkannya patungnya, didorongnya sampai pecah, bahkan membakar adik-adik, terus meleburkan patung itu dan menyampurinya dengan air. Nah, ketika itu sudah dileburkanlah patungnya, semuanya udah hancur. Lalu umat Israel suruh minum adik-adik. Kenapa sih? Adik-adik ada yang tahu? Karena Bapak Musa sangat kesal, sangat kecewa, bahkan marah. Nah, hal itu dilakukan supaya umat Israel sadar bahwa yang dilakukannya adalah salah adik-adik. Nah,
sangat ngeri banget ya adik-adik ya. Ketika Tuhan marah, melalui cerita tadi adik-adik kita mau mendapat satu poin, kita diingatkan bahwa sesuai dengan tema tadi adik-adik, Allah kita adalah Tuhan yang cemburu. Mengapa sih Allah kita cemburu? Kalau tadi ada yang bertanya, karena kenapa ya Tuhan kok bisa cemburu sih? Apa sih yang menyebabkan Tuhan cemburu? Alasan yang pertama adik-adik tahu Allah cemburu atau Tuhan cemburu karena Tuhan sangat cinta dengan umat manusia. Tuhan sangat cinta dengan Kak Ana, Tuhan sangat cinta dengan adik-adik, Tuhan sangat cinta dengan keluarga adik-adik, bahkan semua orang. Tuhan sangat cinta. Maka wajarlah ya kalau Tuhan itu cemburu kepada kita. Nah, bila kita tidak mengasihinya. Sama seperti halnya ketika orang tua adik-adik, ketika adik-adik nggak sayang atau adik-adik lebih mementingkan temannya, pasti yang dilakukan oleh orang tuanya adalah cemburu. Ya, marah. Nah, begitupun dengan sebaliknya adik-adik, ketika kita tidak disayang oleh orang tua kita atau orang tua kita lebih sayang oleh kakak kita atau adik kita, pasti Kak Ana yakin banget adik-adik pasti marah. Adik-adik pasti cemburu, iya nggak? Nah, mungkin sampai sekarang masih ada yang bingung, kenapa sih Kak? Atau selain Tuhan karena cinta sama kita, ada alasan lain nggak? Nah, hari ini Kak Ana mau bagikan 3 poin kenapa Tuhan kita bisa cemburu. Yang pertama, karena tadi ya, karena Tuhan sangat mencintai kita, sangat mengasihi kita. Bahkan kalau di dalam Alkitab ya, di kitab Yohanes 15 ayat 13 yang berbunyi, tidak ada kasih lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Adik-adik tahu? Pasti semuanya sudah tahu ya. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Bahkan Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa Kak Ana, dosa adik-adik, bahkan dosa semua orang. Karena begitu pun sangat besar kasihnya adik-adik. Gak ada kasih di dunia ini yang lebih besar dari kasih Tuhan. Alasan yang kedua, karena cemburunya Tuhan lebih dahsyat dari cemburunya manusia. Nah adik-adik, kalau tadi kita tahu nih, mama kita atau papa kita atau keluarga kita sangat cemburu ketika kita lebih asik dengan teman-teman kita. Mungkin cemburunya orang tua kita atau kakak kita diemin kita aja, ya enggak? Tapi kalau kita ingat tadi umat Israel ketika Tuhan marah, apa yang dilakukan? Nah, Tuhan memusnahkan. Ngeri banget kan adik-adik? Wah, karena nggak kebayang nih ketika Tuhan marah banget sama kita bagaimana ya? Atau apa yang dilakuin? Nah adik-adik jangan sampai ya membuat Tuhan kita cemburu, oke? Nah selanjutnya yang terakhir, yang ketiga. Kenapa Tuhan cemburu? Karena kita tahu cemburunya Tuhan pasti ada penyebabnya adik-adik. Sama dengan orang tua kita. Karena kasih contoh lagi ya. Kalau orang tua kita misalkan cemburu atau marah pasti ada sebabnya. Mungkin adik-adik tidak melakukan perintah papa mama, atau mungkin adik-adik gak nurut, atau mungkin adik-adik ada yang suka berkelahi dengan teman atau dengan kakaknya. Nah pasti mama kita atau papa kita atau orang tua kita marah. Nah sama halnya dengan Tuhan ya adik-adik. Tuhan itu cemburu bukan karena asal aja nih cemburu. Tidak. Tuhan kita cemburu karena ada alasannya. Nah Kak Ana mau ajak coba kita sama-sama merenung. Semuanya merem nih sebentar. Hal apa yang dilakukan oleh adik-adik ketika bangun tidur? Nah mungkin kita sama-sama ini ya, evaluasi apa sih ketika kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Apa adik-adik langsung berdoa? Atau ketika bangun tidur langsung teriak, "Mama, aku lapar," atau misalkan, "Ma, di mana handphone saya?" Atau ada yang udah nanya, "Udah jam berapa nih?" gitu. Mungkin ada yang kesiangan gitu kan adik-adik. Nah, hal yang sangat kecil dan itu bisa bikin Tuhan kita cemburu adalah ketika kita bangun tidur. Adik-adik, tanpa kita sadari mungkin ketika kita bangun sering kita lupa untuk berdoa, mengucap syukur kalau kita masih bisa diberi kesehatan ya. Atau masih kita bisa bangun pada pagi hari dengan keadaan yang tubuh sehat. Nah, itu Tuhan bisa cemburu adik-adik ketika kita lebih mementingkan pagi-pagi bangun langsung mana handphone, mana makanan, mana minuman atau hal yang lain. Nah adik-adik itu bisa aja membuat Tuhan cemburu. Karena Tuhan kita tuh gak suka
kalau kita menyukai hal yang lain di atas menyukai halnya Tuhan. Apa sih yang disukai Tuhan? Berdoa, merenungkan firman Tuhan, seperti itu. Jadi, yuk Kak Ana mau ngajak adik-adik ketika bangun tidur, kita sama-sama untuk mengingat Tuhan Yesus. Seperti itu ya, bisa? Sangat mudah ya adik-adik, ada 3 alasan Tuhan kenapa cemburu. Yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, karena cemburunya Tuhan lebih dari manusia. Dan yang ketiga adalah karena Tuhan cemburu karena ada alasannya. Jadi kita sama-sama ingat supaya kita tidak buat Tuhan Yesus cemburu. Nah, adik-adik tadi kita sudah sama-sama membaca, sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Ana mau kasih kesimpulan. Apa sih Kak yang kita pelajari hari ini? Adik-adik, melalui kisah patung lembu emas ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang cemburu. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau kalau kita menyukai hal yang lain di atas kita menyukai Tuhan. Jadi kita ingat gak boleh menyukai hal yang lain seperti games, menyukai handphone, atau menyukai film, atau menyukai uang, atau hal yang lainnya di atas menyukai Tuhan. Jadi kita sama-sama buat Kak Ana dan adik-adik di rumah, kita mau ya belajar dari hal kecil. Ketika kita bangun tidur, kita mau mengingat Tuhan. Ya adik-adik, kalau adik-adik bisa melakukan yang terbaik buat papa mamanya di rumah supaya papa mamanya nggak marah. Nah, apalagi buat Tuhan Yesus, pasti adik-adik juga bisa, oke? Yang sepakat atau yang setuju boleh angkat jempolnya. Wah, Kak Ana belum lihat semuanya. Coba sekali lagi Kak Ana tanya. Siapa yang sepakat boleh angkat jempolnya? Ih, luar biasa. Kak Ana seneng banget hari ini bawain firman Tuhan karena adik-adiknya hebat-hebat. Adik-adiknya pinter, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita ya. Ada amin adik-adik? Yes, amin. Yuk adik-adik, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita. Karena mau mengajak mungkin ada yang selama ini belum mengutamakan Tuhan atau belum melakukan hal yang Tuhan Yesus sukai, atau mungkin ada yang baru pertama kali datang beribadah. Yuk, karena mau mengajak untuk setiap kita mau datang, bahkan kita mau mengaku kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan adik-adik di Alkitab, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan sendiri, Tuhan yang akan mengampuni. Yuk, karena mengundang adik-adik yang saat ini yang mungkin baru pertama kali, atau yang kemarin, atau yang merasa Kak aku kayaknya salah nih Kak, atau Kak aku kok kurang berkenan. Adik-adik, yuk kita sama-sama, kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Semuanya boleh ikutin doa Kak Ana ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, aku minta ampun kalau aku ada salah, baik dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Tuhan, saat ini aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku untuk memimpin hidupku dan menjadi juru selamatku satu-satunya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik ingat ya, saat ini ada Tuhan Yesus yang ada di hati adik-adik. Jadi kita mau melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Amin. Amin. Baik adik-adik, diingat bahwa kita hari ini mau belajar untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kita mau meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kalau bangun harus apa? Yes, betul sekali. Berdoa, membaca firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan. Semuanya arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan, kasih setia Tuhan, melindungi engkau dari segala yang jahat. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah engkau keluargamu, bahkan diberkatilah masa depanmu. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes, amin, kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Ingat adik-adik,
kita mau melakukan hal yang terbaik supaya Tuhan Yesus tidak cemburu. Terima kasih adik-adik, semuanya sudah hebat. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom, aku Eza dari GKKD Ciledug. Aku akan membawakan lagu Bapakku Datang Padamu. Terima kasih, God bless you. Shalom adik-adik. Minggu ini kita bakalan ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan lupa dihafalin adik-adik. Dadah, Tuhan semua berkati. Sekarang waktunya kita untuk kuis. Siapa nih yang udah siap untuk jawab pertanyaan kuisnya? Aku mau lihat tangannya mana? Wih, udah pada siap semua nih kayaknya. Pas dengerin firman Tuhan pasti dengerin dengan baik-baik kan? Kalau gitu langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Apakah nama gunung yang dinaiki oleh Bapak Musa? Pilihannya adalah A. Gunung Hermon, B. Gunung Sinai, dan C. Gunung Hebron. Jawabannya apa ya? Yuk kita hitung mundur yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Udah berjam semua kan? Jawabannya yang benar adalah B. Gunung Sinai. Sekarang kita mau lihat dapat berapa nih poinnya nih. Ayo bang, kita putar. Ding, 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 ding. Poinnya adalah 100 poin. Yeay. Oke, next kita ke pertanyaan kedua. Siap ya? Berapa lama Bapak Musa berada di atas gunung? Pilihannya A. 1 bulan, B.
B. 100 hari, atau C. 40 hari? Yang mana ya jawabannya? Yuk kita hitung mundur lagi ya. Siap semua? 5, 4, 3, 2, dan 1. Teror. Jawabannya adalah C. 40 hari. Yuk putar lagi bang. Kita lihat poinnya berapa nih kali ini. Poinnya adalah 450-an. Banyak nih yang jawab benar. Oke, next ya. Ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir nih. Semuanya harus benar nih. Siap semua? Pertanyaannya adalah, bahan apakah yang dipakai oleh bangsa Israel untuk membuat patung lembu? Apa ya? Pilihannya A. Batu, B. Emas, atau C. Perak? Pada masih ingat gak nih? Yuk kita hitung mundur semuanya pada jawab cepetan ya. Siap? 5, 4, 3, 2, dan 1. Tengok, jawabannya adalah B. Emas. Yeay. Oke, sekarang kita lihat poinnya berapa nih kali ini nih. Berapa nih? Poinnya adalah 150. Yeay. Jawab keren-keren. Oke deh, sampai ketemu di kuis selanjutnya. Bye-bye. Shalom adik-adik. Kembali lagi dengan game hari ini. Aku Kak Abigail. Dan aku Kak Grace. Nah, Kak Grace, hari ini kita mau main game apa sih? Nah, Kak Abigail dan juga adik-adik, hari ini kita akan main games tebak gaya. Nah, tebak gaya itu gamesnya kayak gimana sih Kak Grace? Jadi, Kak Abigail dan juga adik-adik, nah tebak gaya ini seperti yang tadi sudah didengarkan nih pas firman ada disebut tentang 10 perintah Allah. Nah, jadi gamesnya nanti kita akan memeragakan salah satu dari 10 perintah Allah. Tugas adik-adik harus menebak di kolom chat YouTube. Nah, nanti kakak-kakaknya akan melihat yang jawabannya benar akan dicatat namanya oleh kakak-kakak sekolah minggu. Wah, seru sekali Kak Grace. Sebelum itu, kita cek yuk adik-adiknya udah siap atau belum? Apakah adik-adik sudah siap? Belum ada suaranya Kak Grace. Tegas sekali ya. Apakah adik-adik sudah siap? Wah, mantap sekali. Tepuk tangan dulu dong adik-adik saya semangat. Oke, karena adik-adik sudah siap, mari kita mulai. Oke adik-adik, untuk soal nomor 1 akan diperagakan oleh Kak Abigail. Yuk kita lihat Kak Abigailnya. Apa ya? Nah, adik-adik bisa jawab nggak? Coba deh, yang mau jawab boleh dibantu sama orang tuanya mungkin buat jawab di kolom chat. Sekali lagi kali ya Kak Abigail. Nah, apa? Ayo dijawab di kolom chat. Aku hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Nah, jawabannya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Selamat buat adik-adik yang benar. Apakah adik-adik siap untuk soal nomor 2? Siap dong pastinya. Oke, mari kita lihat progres. Wah, itu gampang banget pasti. Adik-adik ini semua tahu jawabannya kan? Ayo, cepet-cepet. Terus di kotak. Oke Kak Grace, boleh sekali lagi. Ayo adik-adik, kita simak bareng-bareng.
apakah adik-adik sudah mendapatkan jawabannya? Wah, katanya sudah Kak Grace. Wah, seru sekali. Baiklah adik-adik, jawaban yang benar adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Wah, keren sekali, tepuk tangan adik-adiknya. Luar biasa Kak Grace ya. Keren sekali. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 3 yang akan diperagakan oleh Kak Abigail. Wis, apa tuh adik-adik? Ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab bisa langsung tuh tulis jawabannya di kolom chat. Mungkin sekali lagi kali ya Kak Abigail. Wih, apa tuh? Bisa dijawab adik-adik di kolom chat. Hitung deh dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetep habis. Nah, jawabannya adalah jangan membunuh. Yeay. Adik-adik. Oke adik-adik, masih semangat? Masih dong pasti. Oke, soal keempat akan diperagakan oleh Kak Grace. Oke Kak Grace, boleh mulai? Wah, gampang sekali. Pasti adik-adik semua bisa jawab. Boleh sih Kak Grace, udah banyak banget yang komen. Wah, seru sekali, adik-adik sangat siap. Oke Kak Grace, mungkin sekali lagi biar adik-adiknya semakin yakin dengan jawabannya. Wah, jawabannya udah yang benar Kak Grace. Mantap adik-adik. Jawaban benarnya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke adik-adik, selamat yang benar. Nah, selanjutnya untuk soal yang terakhir nih adik-adik akan diperagakan oleh Kak Abigail. Apa tuh adik-adik? Ada yang bisa tebak nggak? Ayo diramaikan kolom chatnya. Yang jawabannya bener akan dapat namanya sama kakak-kakaknya. Ayo jawab. Mungkin Kak Abigail boleh peragain sekali lagi deh Kak. Apa tuh adik-adik? Coba dijawab di kolom chatnya, dijawab yang banyak. Wah, kayaknya udah ada yang benar nih Kak Abigail. Jawabannya adalah jangan mencuri. Yeay! Adik-adik, game kita hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah aktif dan juga antusias untuk menjawab games kita kali ini. Oke adik-adik, sekian dari kami. Aku Kak Abigail. Dan aku Kak Grace. Sampai jumpa. Dadah!